Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian. Nah, seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirimkan ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Baiklah, sudah siap untuk cerita yang pertama? Cerita pertama ini kiriman dari Abang Yans. Jadi Abang Yans ini mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan berhubungan dengan makhluk gaib ketika bekerja di Taiwan menjadi ABK di sebuah kapal penangkap ikan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar Ada Apa Gerangan. Panggil saja saya dengan nama Yans. Ini cerita ketika saya nekat pergi bekerja menjadi ABK kapal di Taiwan. Dari masih SMP, sebenarnya saya punya cita-cita ingin berlayar setelah mendengar cerita pengalaman dari kakak sepupuku yang bekerja di kapal. Suatu waktu, ada kakak dari teman saya yang menawarkan untuk bekerja di Taiwan menjadi ABK. Dan kebetulan waktu itu saya lagi menjadi pejabat alias pengangguran Jawa Barat, dan sehari-harinya jadi pedagang, pengangguran dalam gang. Nah, karena kondisi itulah saya menerima tawaran dari kakak teman saya untuk bekerja menjadi ABK di Taiwan. Walaupun saya juga belum tahu persis apa itu ABK. Pikir saya, kerja di Taiwan bro, tanpa modal lagi, kapan lagi kan? Besoknya saya bilang ke ibu kalau kakaknya si Adit menawarkan saya kerjaan di Taiwan menjadi ABK. Lalu ibu bilang, mau nyari modal kemana buat berangkat ke Taiwan? Kan modalnya harus gede buat berangkat ke sana. Saya dengan pedenya menjawab, tenang aja mah, kalau buat modal itu katanya gratis, dipotong dari gaji tiap bulan selama 4 bulan. Singkat cerita, pada bulan 6 tahun 2012, saya pun berangkat ke Taiwan. Wah, senengnya nggak karuan, nggak kebayang bisa naik pesawat. Dan setelah sampai di Taiwan, saya dan teman-teman yang lain digiring untuk naik ke sebuah kapal yang gede banget. Kapal itu pun akhirnya berlayar. Dan ketika di atas kapal, senior kami bilang bahwa operasi kali ini menuju ke perairan Japan untuk menjala ikan. Tapi jangan bayangin pakai jala yang kalian kenal ya bro. Pastinya pakai mesin, bukan pakai jala manual. Ya kali kan, di tengah laut lepas ngejala ikan manual. Ketika kami sudah mulai berlayar, senior kami menjelaskan tentang semua pekerjaan yang harus kami kerjakan. Setelah itu, masuklah kami ke ruangan bawah, tempat kami bekerja menyortir ikan. Nah, saat itulah saya merasakan sesuatu hal yang janggal. Di depan gudang kapal, seperti ada orang. Padahal suasana sepi dan gak mungkin ada orang di sana. Saya pun diam saja waktu itu, karena saya pikir bahwa saya masih anak baru di sini. Singkat cerita, sudah 4 bulan saya bekerja di kapal ini. Operasi yang kami lakukan lancar jaya. Bahkan kami pernah sampai 3 hari 2 malam tidak tidur karena saking banyaknya ikan. Suatu malam itu tepat bulan sedang bersinar terang-terangnya. Senang dong kami,
Karena itu artinya 1 minggu ke depan tidak akan ada ikan. Jadi kalau sedang terang bulan, ikan gak pernah ada yang nongol. Gak tahu tuh kenapa. Malam itu kami mengepak ikan cuma dapat 6 kardus. Senang dong karena besok sore sudah masuk freezer. Besoknya saya kebagian kerja di bagian freezer ketika sore. Namun kalau malam, semua kru bertugas mengepak ikan termasuk saya. Dan terjadilah hal aneh lagi. Sore itu sekitar jam 4, ketika saya dan tim freezer mau mengeluarkan ikan yang 6 dus semalam dari dalam freezer, kami semua dibuat bengong. Karena dalam freezer itu semua rak penuh dengan ikan yang sudah dipak. Kami heran dong, ini ikan dari mana? Lalu teman saya yang bernama Arif langsung naik untuk memanggil mandor dan senior dari Indonesia untuk menerjemahkan omongan mandor. Karena kami memang belum lancar bahasa Taiwan. Kami ingin menyampaikan ke mandor bahwa ikan yang semalam hanya ada 6 dus dan sekarang menjadi banyak banget. Sang mandor pun juga geleng-geleng kepala. Lalu seniorku bilang, "Coba kalian buka semua pintu freezer." Karena di kapal ini total ada 8 freezer penyimpanan ikan. Dan ketika pintu freezer satu persatu dibuka semua, ternyata semua rak terisi ikan yang sudah dipak dengan rapi. Setiap freezer semua penuh. Di situ saya beristighfar. Kok bisa kayak gini? Dan akhirnya semua ikan dibongkar, tapi dimasukkan ke penyimpanan freezer yang paling bawah. Namun ikan-ikan itu semua dimasukkan ke freezer pribadi milik kapten kapal. Malam harinya, karena bulan masih bersinar terang, kami pun cuma jalan-jalan tanpa arah karena nggak ada kerjaan. Tepat jam 12 malam, kapten bilang bahwa 2 hari lagi bakal ada badai selama 1 minggu. Saya yang nggak paham kapten ngomong apa, bertanya pada senior. Dan senior menjelaskan bahwa 1 minggu ke depan kita nggak beroperasi karena bakal ada badai. Dan benar saja, kapal kami terkena badai. Yang akhirnya sudah 3 hari badai mengayun-ayunkan kapal kami. Tidur pun terasa diayun dan digoyang ke kanan dan ke kiri. Pada malam keempat terjadi badai. Saya kebagian jaga mesin untuk memberi oli, mengecek suhu mesin, dan lain-lain. Intinya nungguin mesin selama 4 jam. Dan kebetulan saya kebagian jaga dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Namun baru 1 jam berjaga, saya mendengar ada yang memanggil nama saya. Suaranya dari atas. Karena mesin ini posisinya di bawah, saya pun naik ke atas untuk mencari tahu siapa yang memanggil saya. Dan kebetulan rokok saya juga habis, jadi sekalian ambil rokok biar kagak bete. Nah, pas saya sudah di atas, saya pun menengok ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Di situ saya langsung merinding. Segera saya baca 3 surah Qul, lalu saya lanjut ke kamar untuk ambil rokok. Tapi saya lupa bahwa stok rokok saya yang 1 slop tadi dipinjam oleh Andi. Lalu saya pun bertanya ke teman sekamar, yaitu Mang Ade. "Mang, masih punya rokok nggak?" Tapi dia bilang, "Habis Yan, no, minta sama Arif. Punya dia masih banyak, masih ada 2 slop lagi." Saya pun bertanya lagi ke Mang Ade, "Orangnya mana Mang? Kagak ada di kasurnya?" Mang Ade menjawab, "Kayaknya dia lagi jaga tuh di dek." Ya udahlah, saya tancap gas pergi ke dek tempat anak-anak jaga dek. Jadi yang kebagian jaga di dek, jaganya mengawasi bagian depan kapal. Kalau ada kapal lain yang berdekatan sama kapal kita, kita langsung panggil kapten karena posisi kapal kita lagi stop, nggak jalan, cuma buang parasut air. Nah, pas saya sudah di atas dek, saya pun memanggil Arif. "Rip, gua pinjem rokok lu sebungkus dong." Lalu dia jawab, "Ambil aja di loker." Lah, gua kagak enak Rip, harus buka-buka loker orang. "Lu aja lah, sini gua yang ganti lu jaga." Lalu ketika Arif turun untuk mengambil rokok, saya iseng mengecek semua layar yang ada di sana. Dan ketika melihat layar monitor CCTV tempat mengepak ikan, saya melihat ada orang yang memakai baju putih, rambutnya juga putih, sedang berjalan masuk ke gudang peralatan tali. Saya pun fokus memperhatikan monitor. Lalu saya panggil si Amin yang ada di sana. Takutnya kan saya salah lihat. "Min, lu liatin monitor deh." Lalu dia jawab, "Kagak dah, udah tahu gua." "Sekarang lu lihat jam berapa? Lu lihat ada orang pakai baju putih kan?" "Lah, kok lu tahu?" "Dari tadi gue sama si Arif juga liatin dia mondar-mandir dari gudang terus balik lagi ke freezer. Makanya gue sama si Arif jaga deket pintu biar kagak lihat monitor."
Lu liatin aja terus, ntar dia pasti balik lagi. Tadi lu lihat dia kemana? Ke arah gudang. Lu liatin aja tar, bentar lagi juga dia balik masuk ke ruangan freezer. Mendengar itu, saya pun penasaran. Saya lihatin lagi tuh monitor. Bener, kagak lama dia balik lagi dan masuk ke freezer. Saya pun langsung turun dari deck untuk menuju ke freezer. Nah, ketika turun, saya ketemu Arif di tangga. Lalu dia nanya, "Mau kemana lu?" "Mau lihat ke bawah freezer, takut tuh makhluk ngepak ikan sendiri, terus menuin freezer lagi." "Ah, sowak lu," kata Arif sambil melempar rokoknya kepada saya. "Nih rokok lu." "Iya, makasih." Setelah itu, saya langsung turun ke tempat freezer dan melihat pintu freezer. Ternyata, alhamdulillah tuh setan kagak ngisi lagi freezer. Saya pun naik lagi dan ketemu kepala bagian mesin. Dia orang Indonesia juga. Dia pun nanya ke saya, "Habis ngapain di bawah?" "Habis lihat penampakan." Tapi senior saya itu kagak nyautin lagi. Dia langsung ngeloyor pergi dan di situ saya baru ingat kalau saya masih ada tugas jaga mesin. Langsunglah saya lari sambil bilang, "Setan cibai, gua sampai lupa kalau lagi ke bagian jaga mesin." Nah, pas saya turun, senior tadi yang kepala bagian mesin sedang memberi oli ke mesin. Saya pun heran-heran dong. "Loh, bang, bukannya tadi di atas?" "Apaan? Saya baru bangun. Lihat mesin gak ada yang jaga, jadi saya turun ngasih oli." "Kamu habis dari mana sih?" "Ambil rokok di kamar bang, bete kagak ada rokok." "Ya udah, sini jaga lagi. Belum habis kan jatah jaga kamu?" "Belum bang, 2 jam lagi." "Ya udah, jaga lagi. Kalau mau ngopi, bikin sendiri biar nggak ngantuk." "Sialan, kiraan mau dibikinin," batin saya. Singkat cerita, badai pun telah berlalu. Setelah kejadian itu, tiba-tiba mesin kapal sering rusak dan akhirnya pada bulan 11 kapten bilang, "Operasi kali ini tidak full sampai bulan 12. Besok kita pulang ke Taiwan. Sekarang semua bersih-bersih." Akhirnya, setelah 5 bulan di tengah lautan lepas, saya bisa nginjek daratan lagi. Selama perjalanan pulang, kata seniorku, tiap jam 12 malam kapal mati karena mesin tidak jalan. Jadi terpaksa berhenti selama 3 jam. Kemudian mesin jalan lagi seperti biasa lagi. Kejadian seperti itu terjadi selama 3 hari dan selalu pada jam 12 malam. Seperti itu terus, sampai saya bilang kepada teman-teman yang beragama Islam, "Coba baca Al-Fatihah 3 kali, 3 surah Qul masing-masing 3 kali." Dan setelah semua selesai membaca doa, saya bilang lagi, "Bang Jack, coba pukul mesin sebelah kiri sambil baca ayat kursi." Tiba-tiba, setelah dipukul, ada suara mirip orang yang bersin. Gak lama kemudian, mesin pun bisa jalan lagi. "Tumben, belum jam 3, mesin udah jalan," kata Bang Jack. "Ini semua kekuatan doa yang kita baca dengan ikhlas bang." Singkat cerita, sampailah kami di daratan Taiwan dan siap-siap untuk bongkar ikan misterius yang berada di freezer pribadi kapten. Dan ternyata, semua kardus yang dipindah ke freezer kapten semuanya kosong. Cuma ada 6 kardus yang benar-benar ada ikannya. Perjalanan kami pun seperti sia-sia. Dan akhirnya, saya pun cuma kuat bertahan selama 6 bulan bekerja menjadi ABK di Taiwan. Setelah itu, saya pun minta pulang ke Indonesia. Selesai. Terima kasih Mas Tama sudah mau membawakan kisah saya. Terima kasih untuk Bang Yans. Mungkin ada banyak ya cerita pengalaman lain yang berhubungan dengan kapal di lautan lepas. Nah, yang memiliki pengalaman seputar itu mungkin bisa dituliskan juga di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan cerita yang kedua untuk malam ini. Ada cerita kiriman dari Mas Doni. Jadi Mas Doni ini bersama rombongan sekolahnya melakukan study tour ke Bali. Namun ternyata karena ulah teman-temannya yang kurang menjaga adab di tempat orang, jadi mendapatkan masalah dan hampir celaka. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Saya ingin membagikan pengalaman horor yang saya alami
ketika study tour sekolah ke Pulau Dewata, Bali pada bulan Juni 2023 kemarin. Pagi itu, saya bersama ketiga teman saya, sebut saja namanya Dio, Ricky, dan Fajri, menuju ke sekolah untuk berkumpul dengan siswa yang lainnya sebelum berangkat melakukan study tour. Tepat pukul 7:30 pagi, kami semua mengawali perjalanan dengan menuju ke terminal terdekat menggunakan mobil bak terbuka. Sesampainya di terminal, di sana sudah ada 5 bis yang siap menunggu kami sebagai kendaraan menuju ke Pulau Dewata, Bali. Lalu, tepat pukul 9 pagi, kami semua berangkat menuju Pulau Dewata, Bali. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 24 jam, sampailah kami di Pulau Dewata, Bali. Hari pertama kami di sana, seperti biasa, kami menikmati liburan tersebut dengan sangat gembira. Tidak terfikir akan terjadi hal-hal aneh nantinya. Hari kedua dan ketiga kami di sana berjalan dengan normal seperti biasanya. Namun di hari keempat merupakan awal mula pengalaman horor yang saya alami. Hari itu kami menuju ke tempat wisata Pantai Pandawa sekaligus untuk melihat pertunjukan tari kecak. Singkat waktu, pada saat jarum jam menunjukkan pukul 6 sore, pertunjukan tari kecak pun dimulai. Saya dan ketiga teman saya yang saya sebutkan di awal beserta semua siswa menikmati pertunjukan tersebut. Menjelang pertengahan pertunjukan, tiba-tiba salah satu siswi mengalami kesurupan. Kemudian dia langsung dibawa pergi oleh bapak dan ibu guru pendamping kami. Dan itu merupakan awal dari kisah horor yang saya dan teman-teman saya alami. Setelah pertunjukan tari selesai, kami semua istirahat tepat di bibir Pantai Pandawa. Setelah selesai istirahat di pantai sejenak, kami semua langsung kembali ke hotel untuk beristirahat. Di hari kelima atau hari terakhir kegiatan kami di Bali, kami semua pergi ke Tanah Lot sekaligus check out dari hotel dan nantinya langsung pulang. Seperti yang terjadi pada umumnya, kami menikmati suasana pantai yang indah walaupun air laut di sana sedang pasang. Saya dan ketiga teman saya, Dio, Ricky, dan Fajri, melihat ada beberapa anak yang sedang berfoto menggunakan bunga kamboja yang dikenakan di telinganya. Yang ternyata bunga itu mereka petik di tanah lot dan bukan sebagai aksesoris. Setelah kami semua selesai dari tanah lot, hal janggal pun mulai terasa. Tepat saat kami akan melakukan penyeberangan menggunakan kapal laut dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa, tiba-tiba ombak di sana terlihat sangat tinggi dan angin bertiup dengan sangat kencang. Namun walau begitu, alhamdulillah kami semua bisa melaluinya dengan selamat sampai di Banyuwangi. Di sepanjang perjalanan pulang itu, kami bernyanyi dengan sangat gembira. Namun, di tengah suasana gembira itu, tiba-tiba salah satu dari rombongan bis kami terhenti dan otomatis membuat bis yang lainnya pun ikut berhenti. Sontak, saya dan beberapa teman saya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Kok secara tiba-tiba perjalanan kami terhenti? Selang beberapa waktu, ada 4 siswa dari salah satu bis dibawa keluar dalam kondisi kesurupan. Saya dan teman saya pun turun untuk melihatnya karena penasaran. Dan menurut yang saya dengar, ternyata mereka membawa sebotol pasir putih dan beberapa kelomang dari Pantai Pandawa. Salah seorang siswi yang kerasukan itu pun berkata dengan menggunakan bahasa Bali. Kata orang sekitar, artinya semua benda-benda yang mereka bawa itu minta dikembalikan. 2 jam pun berlalu dari mereka kesurupan, namun tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya, semua isi bis pun digeledah dan ditemukan beberapa barang yang dibawa oleh beberapa siswa dari Pulau Bali. Tetapi, menurut orang yang tahu, masih ada satu barang yang belum ditemukan, yaitu bunga kamboja yang mereka petik tanpa izin. Suasana pun yang tadinya meriah berubah menjadi mencekam, diiringi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang kami semua bacakan. Karena kondisi tidak juga membaik, hingga membuat kami semua sudah lelah. Karena hingga 3 jam berlalu pun keadaan tidak membaik. Kondisi kami sudah capek dan jarum jam menunjukkan pukul 11 lebih 15 menit malam. Setelah itu, entah bunga itu ditemukan atau tidak, atau mungkin ada perjanjian apa yang dilakukan, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Tapi bukan berarti gangguan sudah selesai. Karena tepat pukul 11 siang dan sudah dekat dengan terminal tempat kami berangkat, salah satu bis rombongan kami mengalami kecelakaan, yaitu bagian belakang bis tertabrak oleh truk.
Namun untungnya tidak ada korban jiwa. Hanya saja sopir dan kernet bis mengalami luka-luka. Sesampainya kami di terminal, kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke sekolah dan tiba sekitar pukul 4 sore. Untuk keempat siswa tersebut, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya seperti apa. Tetapi seperti yang kita ketahui, mau dimanapun kita berada, jangan lupakan 3 kode etik. Jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, serta jangan bunuh apapun kecuali waktu. Teruslah berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian cerita saya. Nanti kalau ada kejadian lagi yang berhubungan dengan cerita ini, akan saya update. Soalnya kejadiannya belum lama ini. Terima kasih sudah diangkat. Walau tidak seseram yang lainnya, tetapi pengalaman ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni untuk kiriman ceritanya. Kita langsung sambung cerita dari Mbak Asmi tentang kosan berhantunya yang ada di Jogja. Lalu ada pula cerita dari Mas Mahfud di Klaten ketika mata batinnya mulai terbuka. Oke, seperti apa cerita mereka? Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Asmi. Aku mau cerita nih. Wih, to the point rupanya. Bulan September 2022 kemarin, aku pindah kos di daerah Jogja. Kos tempatku tinggal ini bentuknya cuma rumah persegi panjang. Terus dalamnya itu dibagi jadi kamar-kamar untuk anak kos. Total kamar ada 8 dan ukuran kamarku 3 x 4 meter. 3 hari pertama, aku ditemani ibu di kos. 2 hari pertama biasa saja. Tapi pas hari ketiga, waktu aku bangun tidur, tiba-tiba ibuku bertanya begini. Dek, kok tangan ibu digigit sih? Aku yang baru bangun dan nyawa belum terkumpul, bengong seketika. Ah, gimana bu? Ini loh tangan ibu adik gigit, kata ibu sambil menunjukkan bekas gigitannya. Aku langsung bilang, hah? Enggak bu. Tapi ibu tetap bilang kalau tadi aku yang menggigit. Karena aku gak inget apa-apa, jadi aku iyain aja. Mungkin aku mimpi terus gigit ibuku. Tapi aku tetap kepikiran, misalnya aku gigit, harusnya aku inget lah sedikit-sedikit. Keesokan harinya ibuku balik ke rumah. Hari keempat aku di kos masih biasa saja. Menjelang maghrib aku berangkat mandi. Sebenarnya emang gak boleh sih mandi jam segitu. Cuma di Jogja itu panas banget, beda sama kampung halamanku. Jadi aku kalau mau mandi ya mepet waktu malam. Setelah aku mandi, aku menunggu azan maghrib. Tapi setelah ditunggu-tunggu, lah kok gak azan-azan? Lalu aku bertanya kepada teman kosku, mbak, udah azan maghrib belum sih? Terus dia jawab, udah mbak. Oh, aku gak dengar karena tadi di kamar mandi kali ya. Tapi masa iya sih gak dengar? Soalnya jarak masjid dan kosanku gak sampai 3 menit jalan kaki. Dan pada hari kelima pun, aku tidak mendengar azan maghrib. Tapi aku tetap positive thinking. Mungkin karena efek sedang di kamar mandi. Walaupun waktu di kamar mandi, aku tidak menyalakan keran air. Harusnya sih dengar kalau azan. Hari ke-6 aku mandi lebih awal lalu berwudu. Tinggal menunggu azan. Aku tunggu-tunggu. Lah, kok belum azan-azan? Padahal udah mau jam 6:30. Aku tanya mbak kosku lagi. Mbak, udah azan belum sih? Ya udahlah, ini kan udah jam 6 lebih. Aku bingung dan mulai berpikir, aku kenapa sih ya Allah? Pada hari ke-7, alhamdulillah aku bisa mendengar azan maghrib. Jadi aku dari hari 4 sampai 6 tidak bisa mendengarkan azan maghrib. Sedangkan azan-azan yang lain bisa aku dengar. Malamnya aku kebelet buang air besar. Jadi setiap aku BAB, pintu kamar aku kunci, lalu pintu kamar mandi aku tutup. Oh iya, sekedar informasi, kosan aku itu kamar mandinya ada di dalam ya. Nah, ketika BAB, aku sambil main HP. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak pintu kamar mandi. Aku langsung cepat-cepat menyelesaikan hajatku. Lalu aku buka pintu kamar mandi. Ternyata gak ada apa-apa. Besok malamnya, waktu aku BAB lagi, kejadian itu terulang lagi. Sampai aku mikir, ini apaan sih? Kan udah aku kunci pintu kamarnya. Misal itu tikus, harusnya kan
aku pernah menemukan kotoran tikus di kamarku. Besok malamnya lagi ketika aku tidur, jadi aku tidur itu kepalaku dekat sama pintu kamar, tapi kayak ada salah sedikit gitu. Nah, ketika aku tidur, tiba-tiba aku mimpi. Di mimpi itu, aku tidur terus di atasnya ada sosok putih berambut panjang dengan muka hancur dan mata yang merah menyala. Sosok itu tersenyum melihat aku. Jadi dia itu berdiri di sela kepalaku dan pintu. Dia berdiri menghadap ke aku. Lalu sambil membungkuk, dia melihatku. Aku buka mata. Aku langsung kaget karena mukaku dan mukanya sejajar. Apalagi mukanya sangat abstrak. Aku langsung kebangun dari mimpi dan nafasku sesak. Keringetan, panas, lalu aku langsung duduk. Ambil minum dan melihat jam. Saat itu pukul 12:30 malam. Setelah itu aku tidur lagi. Aku pura-pura lupa karena kupikir mungkin itu hanya mimpi. Besok malamnya, waktu aku tidur lagi, aku mimpi lagi. Tapi kali ini, aku mimpi dilihatin pocong. Jadi di mimpi itu aku sedang tidur juga. Lalu ada pocong yang melihat ke arahku. Dia berdiri di dekat dinding. Jadi posisinya kalau aku duduk, aku bakal langsung melihat dinding itu. Nah, ini masalahnya. Pocongnya ada di sana. Pocong itu ukurannya gede banget. Waktu aku melihat pocong itu, aku langsung buka mata dan terbangun dari tidurku. Lalu aku berpikir sejenak. Oh, gak ada apa-apa rupanya. Aku lanjut tidur lagi. Namun ternyata mimpinya berlanjut. Pocong itu sudah deket banget sama aku. Mukanya di depan mukaku persis dengan muka yang hancur. Aku langsung bangun lagi dari tidur. Duduk dan aku kaget, benar-benar kaget. Aku melihat jam dan masih tengah malam. Dari malam itu aku jadi mikir, ya Allah, aku gak ganggu mereka kan? Salahku apa sih? Hari berikutnya aku tidak bermimpi lagi. Cuma tiap malam selalu ada suara langkah kaki yang lari-larian di lantai 2. Gak tahu itu apa. Jadi kosku itu ada 2 lantai. Cuma yang lantai atas seperti lahan kosong. Belum ada ruangan apapun. Jadi cuma dibuat untuk menjemur baju. Suatu malam aku mimpi lagi. Aku ingat banget di mimpi itu aku tidur memakai mukena putih. Pada seingatku aku tidak punya mukena putih. Tiba-tiba ada suara bapak-bapak sedang tertawa cekikikan. Aku bangun tapi masih dalam mimpi. Lalu aku duduk sambil mendengarkan untuk mencari sumber suaranya dari arah mana. Ternyata sumber suaranya dari belakangku. Jadi aku mencoba menoleh ke belakang sambil ketakutan. Aku menoleh dengan perlahan dan benar saja ada seorang bapak-bapak di belakang samping kiriku sedang tertawa-tawa dan mukanya itu hancur. Masih dalam mimpi, aku pura-pura tidak melihatnya. Lalu ketika aku mau tidur lagi, tiba-tiba alam bawah sadarku menyuruh aku agar berani. Jadi diriku sendiri bilang, misal kamu takut, besok-besok bakal diganggu terus. Makanya aku coba beraniin diri. Aku seperti berdebat dengan diriku sendiri dalam mimpi, antara mau berani sama takut. Dan aku akhirnya beraniin diri. Aku pegang tangan bapak-bapak itu sekencang-kencangnya. Lalu aku bacain surah-surah Al-Quran yang aku hafal. Selama itu aku dan sosok bapak hantu itu seperti orang berantem. Dia menjerit sambil mukanya yang hancur maju-maju ke arah mukaku. Dan tiba-tiba aku bangun dari tidurku. Aku langsung refleks bilang Alhamdulillah. Setelah kejadian itu, sewaktu liburan kuliah kemarin, aku pulang ke rumahku dan aku cerita kepada ibuku soal ini. Dan ternyata ibuku yang notabene-nya bisa melihat hal-hal kayak gitu dari kecil. Dia bilang kalau yang waktu itu gigit tangan ibuku itu bukan aku. Dan ibu juga menyarankan aku untuk setiap mau tidur, aku harus menyapu kasur memakai sapu lidi. Bantal ditepuk 3 kali pakai sapu lidi. Lalu ibu juga meminta aku untuk meletakkan Al-Quran di atas kepalaku. Dan Alhamdulillah setelah aku turuti saran dari ibu, sampai saat ini tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Gitu aja Mas Tama ceritaku. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Tama, aku Mahfud atau biasa dipanggil Kincan. Aku mau sedikit berbagi cerita horor tentang pribadiku yang berubah ketika mata batinku terbuka walau baru setengah.
Aku berasal dari kota Klaten, tetapi sekarang aku pindah ke kota Jogja. Cerita ini dimulai pada tahun 2015. Hari itu, keluargaku sedang berkumpul di rumah. Ada adik, kakak, bapak, dan ibu saya. Ketika itu bapak dan ibu tidur di ruang tamu, sedangkan adik dan kakakku tidur di kamar. Aku sendiri tidur di dekat pintu masuk rumah, tepatnya di sebelah timur pintu masuk. Kalau ada yang nanya, kenapa kok saya nggak tidur di kamar saja? Karena pada saat itu, kamar di rumahku baru ada satu, dan itu dipakai oleh kakakku. Oke, lanjut ke cerita. Pada saat itu, aku tidur terlelap di sebelah timur pintu rumah. Namun ketika di pertengahan malam, tiba-tiba aku merasakan ada hawa aneh saat aku tidur, dan seketika itu, aku langsung terbangun dari tidurku. Ketika terbangun, aku langsung kaget, karena di depan dan di sebelah kiriku sudah ada yang menungguiku sewaktu tidur. Tanpa basa-basi, aku langsung lari pergi dari sana. Aku menuju kulkas dan membuka pintunya. Ku masukkan mukaku ke dalam kulkas untuk menyegarkan perasaan. Tiba-tiba, bapakku yang terbangun bertanya kepadaku, "Kamu ngapain di situ?" Namun tidak langsung aku jawab. Beberapa detik kemudian, aku baru bisa menjawab, "Gak apa-apa, Pak." Malam itu aku tidak langsung memberitahu bapak tentang hal aneh yang aku alami. Kemudian aku lanjut tidur di samping bapak sampai pagi tiba. Di pagi harinya, aku baru berani bercerita kepada bapak. "Pak, aku semalam pas tidur ditungguin sama dua makhluk, yang satu hitam dan yang satu putih." Bapak langsung menjawab, "Kok bisa?" Terus aku menjawab lagi. Pas aku tidur, bangun-bangun kepalaku sudah di bawah kayu yang berada di tengah rumah yang buat tumpuan paling atas. Orang Jawa percaya bahwa tidur di bawah belandar atau kayu yang di atas rumah untuk tumpuan biasanya letaknya di tengah akan ada sesuatu yang terjadi, dan aku mengalami sendiri. Singkat cerita, aku dibawa ke rumah simbahku yang rumahnya tak jauh dari rumahku. Sesampainya di rumah simbah tepat selepas maghrib. Sampai di sana, kami berbincang-bincang dengan simbah. Lalu bapakku berkata maksud dan tujuannya ke rumah simbah. Bapak menceritakan semua yang aku ceritakan kepada bapak tadi pagi. Lalu simbah sedikit melakukan sesuatu dan berkata, "Oh, pantas kalau seperti itu, Le. Itu mata batinmu sudah terbuka setengah. Mau dibuka sekalian atau tidak?" Dan aku menjawab, "Tidak usah, Mbah." Lalu simbah menceritakan tentang sosok yang semalam menungguiku sewaktu tidur. "Satu yang berwarna hitam itu dari sebuah makam yang berada dekat dari rumahmu. Dia mau ikut denganmu, Le. Terus yang satu warna putih itu danyang dari desa kamu sendiri." Simbah menyarankan kepadaku untuk puasa mutih biar lebih kuat untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah bercerita panjang lebar, aku dan bapak lalu berpamitan dan pulang. Selang beberapa hari, aku melaksanakan puasa putih sesuai anjuran simbah. Hari pertama puasa nampak biasa saja. Hari kedua pun masih nampak seperti biasa saja. Nah, di hari ketiga, pada malam harinya, sewaktu menemani kakak kerja jaga palang perlintasan rel kereta api, aku tidur pada jam 12 lebih. Waktu tidur, aku seperti mimpi, namun terasa nyata. Di atas wajahku sudah ada orang yang sedang digantung dan dikuliti. Darahnya mengalir deras mengenai wajahku, dan seketika aku langsung terbangun dari tidurku dengan keringat deras yang bercucuran. Lalu kakakku bertanya, "Ada apa?" Aku menjawab, "Gak ada apa-apa." Singkat cerita, di tahun 2016, aku bekerja di salah satu stasiun kereta api yang berada di kota Klaten. Waktu itu aku kebagian shift malam dan berangkat dari rumah pada jam setengah 10 malam. Jarak tempuh dari rumah ke stasiun hanya 15 menit. Kupacu kuda besiku menapaki jalan aspal yang sudah sepi akan kendaraan. Waktu itu aku belum merasakan apa-apa. Namun setelah belokan dari jalan raya mau masuk ke area persawahan, tiba-tiba laju motorku terasa berat. Seketika aku langsung menengok ke spion motor. Alangkah kagetnya aku ketika melihat ada sosok pocong sedang berdiri membonceng di belakangku. Sekuat tenaga ku baca doa dalam hati dan kupacu motorku lebih kencang. Setelah sekitar jarak 200 meter kemudian, motorku sudah mulai terasa tidak berat lagi. Ku beranikan diri menengok ke belakang dan alhamdulillah
si pocong sudah tidak membonceng lagi. Dan dari situ sampai sekarang, aku lebih peka terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Sekian cerita saya ya Mas Tama. Besok saya akan cerita lagi soal pengalaman saya waktu kerja di kereta api, ketika di kantor salah satu bank di Jogja, dan cerita soal pendakian. Masih banyak ya? Pokoknya ditunggu aja ya. Salam buat pendengar setia Ada Apa Gerangan Channel. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Salam buat istriku, Hania, yang selalu setia mendengarkan Ada Apa Gerangan. Itu dia cerita dari Mbak Asmi dan Mas Mahfud. Terima kasih telah berbagi pengalaman mistisnya di Radio Horor Indonesia. Untuk cerita selanjutnya, kali ini ada Mbak Sabrina yang akan bercerita langsung di RHI FM kali ini. Selamat malam Mbak Sabrina. Selamat malam Mas Tama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Sabrina ini punya kisah atau mamahnya yang bercerita ya? Betul ya Mbak Sabrina? Iya. Jadi gimana nih ceritanya nih? Jadi kejadian ini itu tahun 95. Waktu itu kan mamaku itu kerja ya di Bandung, di salah satu PT Garmen. Nah mamaku itu cari kontrakan lah kayak gitu. Kontrakan itu kok murah kayak gitu, beda sama kontrakan yang lainnya gitu, yang di sebelahnya. Kayak gitu. Ya udah tanpa pikir panjang, mamaku itu ya udah bayar kontrakan itu selama 3 bulan pertama kayak gitu. Nah baru sehari 2 hari itu emang nggak ada kejadian apapun, aman. Tapi setelah 3 hari di situ ada kejadian aneh. Setiap pukul jam 1 itu ya mamaku kan tertidur. Satu malam nih? Ya, jadi tiap malam mamaku itu dengar suara kayak cewek menangis merintih kesakitan kayak gitu, kan aneh ya. Nah pas mamaku bangun itu tuh sekitaran jam 1 malam. Dan udah berulang kali pasti suara itu tuh sekitaran jam 1 malam. Singkat cerita, mamaku tuh nanya lah siangnya ke tetangganya sebelum pergi kerja. Bu, kok ada suara ya? Kok ada tiap malam itu kok ada suara nangis gitu, kayak orang kesakitan. Emang di sini ada yang sakit ya Bu? Lah, enggak Mbak, enggak ada orang yang sakit. Mamaku tuh bingung ya, kok cuma mamaku aja yang dengar kayak gitu. Terus tetangga yang satunya lagi kayak bisik-bisik ke ibu yang tadi kayak gitu. Tanpa pikir panjang karena waktunya udah mau kerja, mamaku tuh pergi aja kerja kayak gitu. Singkat cerita, di malam ke-7 mamaku tuh kayak mimpi tapi kayak nyata. Kan kosannya itu kamar mandinya di dalam ya Mas. Nah di situ tuh kayak kedengaran suara tangisan tapi masuk ke dalam mimpi. Ya kayak begitu. Terus mamaku tuh dalam mimpi itu lihat di kamar mandi itu ternyata bukan kamar mandi, itu adalah ruang bawah tanah. Dan di sana itu mamaku tuh melihat seorang wanita terikat bersimbah darah dan minta tolong seperti itu. Kebangunlah kayak gitu, kok mimpinya aneh gitu ya. Dan tiap hari itu, tiap malam itu ngedenger suara tangisan. Ya udah nggak kayak ya udahlah mimpi buruk gitu, nggak pernah dipikirin gitu ya. Singkat cerita, karena sering dengar suara tangisan itu tiap malam, jadi risih kan. Kenapa sih, ini ada apa sih sebenarnya, kosan ini bekas apa kayak gitu. Nanya lah ke ibu kontrakan, Bu, kenapa ya tiap malam itu kok aku dengar suara perempuan nangis di kamar mandi? Oh enggak Mbak, itu mungkin tetangganya ada yang sakit atau apa gitu, berantem sama suaminya. Nah ibu kontrakan itu selalu bilang begitu. Jadi coba menutupi mungkin ya? Iya, coba menutupi. Tapi warga di situ atau tetangga kontrakan mama itu kayak yang sama aja nutupin, kayak cerita-cerita kayak berbisik-bisik. Tapi kalau setiap mama aku nanyain ada apa ya Bu, ada apa ya Bu, nggak apa-apa. Nah pas mama aku mau kerja, situ ketemulah sama nenek-nenek, nanya, Neng ngontrak di situ ya, di Gang Melati? Oh iya Bu, bilangnya kayak gitu. Yang kamar pojokan ya Neng ya, yang nomor 3. Iya, bilangnya kayak gitu. Nah, kok aneh gitu ya, kayak menatap itu, kayak natap tatapannya itu kayak ngasih syarat gitu ya, kayak nenek tadi ya. Iya, nenek-nenek tadi itu. Ya udah hati-hati ya Neng ya, di sana banyak-banyak berdoa aja gitu. Kok maunya sih kontrak di situ gitu. Nah mama aku tuh bingung ya Mas ya, kenapa kok ada nenek-nenek bilang seperti itu.
Tapi ya udahlah, mamaku tuh berangkat kerja aja. Nah pas pulangnya mamaku tuh coba nanya ke tetangga yang sebelah kontrakan itu, Mbak kenapa ya di kontrakan ini yang nomor 3 itu kok tadi aku ketemu nenek-nenek bilangnya suruh hati-hati dan harus banyak dzikir kayak gitu, banyak-banyak ibarat ibadah lah ya. Oh nggak apa-apa gitu, aku nggak berani cerita, sebenarnya ada sesuatu yang nggak mungkin aku ceritain, karena kalau diceritain nyebutin namanya aja, nah perempuan itu pasti akan meneror warga di sini, bilangnya begitu. Perempuan yang mana ya Mbak? Oh nggak bisa cerita kayak gitu, maaf ya kayak gitu. Ya udah tanpa pikir panjang mamaku tuh masuklah ke kontrakan kayak gitu, seperti biasa mandi kayak gitu, udah beres semua. Tidurlah, pas tidur setiap jam 1 itu ngedenger suara tangisan tapi nggak bisa buka mata. Dan tangisannya itu selalu masuk ke dalam mimpi, dan tiap mimpi itu seperti itu, melihat kamar mandi seperti ruang bawah tanah dan ada perempuan terikat bersimbah darah. Nah, pas mama aku lagi mimpi begitu, tiba-tiba kebangun karena ada suara benda yang kayak dilempar gitu loh. Kayak iya kayak gitu, kebangun lah. Pas mama aku bangun ngecek lah ke daerah sekitaran kamar mandi, ternyata di situ yang mamaku lihat itu bukan kamar mandi, Mas. Itu dalam keadaan sadar itu? Iya, dalam keadaan sadar, tapi bukan kamar mandi. Itu adalah ruang bawah tanah yang seperti mama aku mimpikan. Di situ ada perempuan terikat dan kayak flashback lagi ke masa lalu gitu, Mas. Iya, ya kayak minta tolong, merintih kayak tolong kayak gitu, tolong saya mbak kayak gitu, sambil kayak menjulurkan tangannya kayak minta tolong kayak gitu. Pas mama aku megang tangan itu kayak flashback ke masa lalu. Ya entah itu menurut mama aku itu mimpi tapi terasa nyata gitu. Nah mamaku tuh melihat ada sepasang suami istri itu harmonis, dan si istrinya itu menikah tanpa restu dari mertuanya. Dari orang tua si cowoknya. Iya, dari orang tua cowoknya. Jadi yang perempuan itu dari keluarga yang biasa-biasa, sedangkan yang cowoknya itu mungkin dari keluarga yang berada. Nah mamahnya, berarti mamahnya mertuanya itu ya, mamahnya mertuanya itu kayak pengen anaknya tuh menikah dengan perempuan yang dia jodohin. Jadi sama-sama orang kaya lah gitu ya. Tapi si anaknya kekeh pengen menikahi kekasihnya itu. Singkat cerita nikahlah diam-diam. Pas udah hamil 4 bulan, mereka jujurlah ke orang tua dari si cowoknya. Kayak gitu, mah kita itu udah menikah, mau gak mau mama harus ngerestuin. Oh kenapa kayak sedikit kecewa tapi gak bisa marah, mau gimana lagi. Toh menantunya juga udah hamil 4 bulan. Tapi dari hasutan adiknya, berarti itu kayak tantenya ya dihasut kayak gitu. Mbak masa iya sih, kita kan orang berada, malu dong sama tetangga. Masa iya sih Arif itu ngedapetin si Rini yang dari keluarga miskin gitu. Karena terus dihasut kayak gitu, timbul rasa benci dan kayak gak setuju. Emang Arif itu harus menikah dengan yang setara dengan keluarga mereka. Itu karena Arif itu kan ada tugas nih keluar kota, menitipkan istrinya itu yang lagi hamil di rumah ibu mertuanya. Karena menurut Arif itu mamanya ya udah kayak baik, udah bisa nerima. Ya udahlah percaya. Arif itu mau keluar kota itu sekitar 3 atau 4 harian. Ya udah hari ini ya mempercayai juga ya, kayak ibu mertuanya udah baik, ya udah nyaman di situ. Ternyata pas Arif itu lagi keluar kota, Rini itu disiksa sama mertuanya dan adik dari mertuanya. Jadi kerja sama. Iya. Nah, Rini itu diikat dan di situ kayak ditendang, dipukul kayak gitu sampai ke babak belur. Rini itu ya kayak nangis-nangis minta tolong, itu nggak ada yang nolong di situ ya. Dan tempatnya itu persis di kamar mandi, dan dulunya itu kayaknya itu ruang bawah tanah. Gudang gitu. Iya kayak gitu. Dia kan lagi hamil nih 4 bulan, disiksa terus-terusan sampai nyewa orang buat ngejagain si Rini itu. Tapi
ya gitu, disuruh nyiksa kayak gitu, ditampar, ditendang kayak gitu. Tapi anehnya itu perutnya itu kayak kuat gitu ya, kayak nggak keguguran meskipun udah ditendang kayak gimana, cuman Rininya yang kayak kesakitan, kayak udah nggak kuat dan udah lemah. Sadis juga ya ibu mertuanya. Ya. Terus? Dan di situ mamaku tuh mendengar percakapan dari mertua dan adiknya. Adik dari mertuanya itu bilang kayak gini, Mbak, perempuan kayak gini kan udah mencoreng keluarga, nama baik keluarga. Gimana kalau kita habisi aja? Toh orang dari kampung, keluarganya nggak ada yang tahu kan? Ya udah, bilang aja ke Arif itu, si Rini itu kabur sama laki-laki lain, kayak gitu. Tapi buat bikin efek jerah kayak gak puas gitu, jadi disiksanya itu secara berhas sampai meninggal, bilangnya kayak gitu. Dan dia Rini itu ya disiksa sampai membabi buta gitu, sampai minta tolong, sampai kayak dari mulutnya keluar darah, bahkan dari kemaluannya itu keluar darah. Akhirnya keguguran. Entah itu keguguran atau enggak, cuman keluar darah aja kayak gitu. Terus yang paling sadis di situ, aku di sini kayak ngeri ya kalau nyeritain secara gamblang itu, tapi emang bener-bener sadis banget. Kayak perutnya diinjak dan lehernya di. Waduh, udah kesetanan banget. Iya, sama adiknya, adik ibu mertuanya. Mas tau lah ya kalau leher itu kayak digimanain, aku nggak berani nyebutinnya, auzubillah min dzalik ya. Ya, dah pas lehernya itu hampir putus, Rini itu bilang kayak gini, saya akan tuntut balas dendam sampai kalian mati seperti saya. Jadi ketika dia sekarat. Iya, itu lehernya udah putus loh Mas, kayak putus gitu. Putus apa patah? Iya, kayak udah mau putus gitu, kayak udah ngegantung kayak gitu. Ya, sambil kayak melotot gitu matanya kan, tapi kayak nggak ada kesedihan, nggak ada samanya, malah mereka tuh ketawa. Singkat cerita, ruang bawah tanah itu ditutup ya. Nah ditutup, dan si Arif itu, Mas Arif itu udah pulang, nanyain, Mah, Rini mana? Bilangnya, oh Rini itu kayaknya pergi deh sama laki-laki. Soalnya mama lihat itu Rini itu dijemput sama laki-laki. Maksud mama apa ya? Kata si Arif itu. Iya, kamu tahu nggak? Semenjak kamu pergi keluar kota, sifat asli Rini itu mulai keluar. Ternyata si Rini itu mau menikahin kamu itu karena harta kamu. Gak mungkin lah Mah. Arif itu ngebantah, Rini itu bukan tipe cewek matre, bilangnya kayak gitu. Tapi ibunya tetap aja kekeh bahwa Rini itu lari sama cowok lain. Nah, Arif itu gak gampang percaya begitu aja. Sehari 2 hari itu gak ada kejadian apa-apa gitu. Nah, selama udah 1 minggu, Arif itu terus mimpi didatangi Rini yang mukanya pucat dan selalu bilang, Mas, aku sakit, bayi kita meninggal. Selalu bilang begitu, Mas, tolonglah aku gak kuat, aku sakit, sambil nangis. Tiap malam itu Arif itu kayak mimpi kayak seperti itu. Dan dari situ Arif ngelamun ya, kayak ngelamun kayak gitu di halaman. Tiba-tiba ada sosok bayangan Rini itu melintas, kayak, Mas, aku sakit, sambil menangis. Kagetlah si Arif di situ ya, ini ada apa sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, singkat cerita, Arif itu cari tahu lah, nggak mungkin kan Rini kalau secara logika masa iya sih, Rini itu kan hamil ya, masa iya lari sama cowok, kan nggak masuk di akal. Nah, udah 1 bulan kemudian, si Arif itu terus-terusan diganggu sama sosok Rini ini, karena mungkin Arif juga udah jerah, udah kayak gimana gitu ya. Nanya lah, dia pergi ke Pak Ustadz kayak gitu, Pak Ustadz, kok saya mimpi gini-gini ya. Cuman Pak Ustadznya itu kayak bilang, ya Mas, mungkin Mbak Rini itu sudah nggak ada, tapi aku nggak bisa nunjukin di mana Mbak Rini gitu. Aku lihat Mbak Rini itu menangis kesakitan di suatu tempat yang gelap, tapi Pak Ustadz itu nggak menyebutin di mananya. Nah, singkat cerita di situ mamaku tuh kayak kebangun langsung kayak kaget kayak gitu ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Pas mama aku kebangun, tiba-tiba ada yang bilang begini, Mbak, tolong Mbak, mayat saya masih di sini.
Itu dibisikkan itu? Enggak, kayak ngomong di kamar mandi. Mbak, kayak teriak-teriak, tolong mbak. Jadi keras. Iya, mayat saya ada di sini mbak. Saya mau ketemu suami saya. Begitulah. Mama aku kaget dong. Ini mimpi atau nyata sih? Kayak mimpi tapi nyata kayak gitu ya. Nah besokannya itu mama aku tuh nggak masuk kerja, sakit 3 hari nggak masuk kerja, dan 3 hari itu juga selalu diganggu dengan teriakan yang minta tolong, kayak mbak, tolong mbak, saya mau ketemu sama suami saya mbak, saya di sini belum tenang, mayat saya itu belum diangkat, masih belum ditemukan. Itu kejadiannya udah lama loh ya, sekitar berapa tahun kemudian ya. Kalau mama aku tuh dikontrak di situ itu kejadiannya udah lama gitu, bahkan di situ udah jadi kontrakan dan kamar mandi juga. Nah singkat cerita itu mama aku tuh cerita lah sama temennya, kok aku dikontrakan gini ya. Nah sebut aja namanya Tante Santi ya. Tante Santi itu bilang gini, Tan, ya udahlah kamu mending ini cari ustadz yang bisa gitu, siapa tahu bisa memecahkan masalah ini. Nah ya udahlah, ngikutlah ke Tante Santi itu, dibawa ke salah satu ustadz, cerita lah mama panjang lebar. Nah di situ sorenya itu Pak Ustadz bareng sama mama ke kontrakan, dan benar saja kata Pak Ustadz, ya mbak, yang bisa menolong sosok ini adalah mbak sendiri, karena mbak di sini itu ibarat kayak apa ya, udah masuk ke dunianya gitu, udah kayak ini loh yang dipercaya, ini loh orang yang tepat buat memecahin kasus ini gitu. Bahkan polisi pun nggak ini ya, nggak bisa memecahin masalah ini kayak gitu. Kenapa aku Pak Ustadz kayak gitu? Ya mungkin hati mbaknya baik kayak gitu. Terus mbaknya juga kayak orang yang mungkin bisa dipercaya menurut dia kayak gitu. Nah singkat cerita Pak Ustadznya pulang lah, dan malamnya dia itu mama aku tuh ya mimpi lagi ketemu sama sosok Rini itu. Sosok Rini itu bilang gini, mbak, tolong mbak, ini rumah mertua saya dan ini suami saya, tolong mbak bilang sama suami saya bahwa saya masih terjebak di sini dan saya itu pengen tenang kayak gitu. Nah mama itu kayak kebangun, dan kebangun itu beneran di genggaman tangannya itu ada kertas dan ada alamat. Kayak gak masuk akal gitu, ini apa ya, kayak mama aku tuh belum pernah ngalamin hal mistis, tapi sekalinya ngalamin itu kayak kayak berat banget gitu ya, langsung dimintain tolong. Iya kayak gitu. Dan alamatnya itu ya di salah satu perumahan di daerah Bandung Barat. Ya, nah singkat cerita mama itu ya kayak nyari-nyari alamat itu karena nggak mau diganggu. Kata Tante Santi, jalan satu-satunya ya udah terjebak harus nolong. Ya singkat cerita ya nyari-nyari sama Tante Santi, nyari-nyari alamat itu, dan ketemu lah. Situ ketemu sama sapamnya, Pak bener nggak ini rumahnya Pak Arif? Oh iya, Neng ini siapa kayak gitu. Oh aku ini yang lagi melamar kerja, pura-puranya melamar kerja sama Pak Arif itu. Oh ya bentar ya Neng ya kayak gitu. Disuruh masuk lah mamaku kayak gitu. Dan ya pas ketemu Pak Arif itu bener-bener di mimpi itu jelas banget, kok mirip sama cowok yang di mimpi, tapi ini versinya udah tua kayak gitu. Udah umur berapa kira-kira itu? Kayaknya itu Pak Arif itu udah umur 45-an lah. Kayak gitu, udah bapak-bapak banget gitu. Sedangkan mama aku tuh waktu itu masih umur 18 tahunan. Ya, ini Neng siapa ya? Kok tahu alamat saya? Bapak, jadi mama aku tuh tanpa basa-basi langsung to the point. Bapak ini suaminya Bu Rini ya? Kaget dong bapak itu. Kok Neng tahu gitu? Istri saya di mana Neng? Neng tahu di mana istri saya? Tiba-tiba bilang kayak gitu. Pak Arif itu kayak semangat banget gitu nanyain. Sebenarnya gini Pak, saya mau cerita. Bapak mau percaya atau enggak? Udah mengganggu hidup saya, mau gak mau saya harus berani mengungkapkan yang sebenarnya. Bapak terserah aja mau percaya atau enggak kayak gitu. Emang apa terjadi Pak? Saya kan dari kampung ya, saya merantau ke Bandung. Nah saya ngontrak di salah satu kontrakan di jalan ini Gang Melati kayak gini. Pak Arif kaget lah, loh itu kan rumah saya yang dulu kayak.
Iya Pak, sekarang sudah jadi kontrakan. Bapak tahu nggak? Saya baru ngontrak di situ 3 hari udah diganggu sama sosok Mbak Rini. Maksud Neng apa ya? Kayak ngegas gitu. Maksud Neng apa? Kayaknya. Tenang dulu Pak, kata Tante Santi. Intan ini teman saya itu mau ceritain semuanya tentang Bu Rini. Emangnya terjadi apa sama Bu Rini? Kayak ngebentak kayak gitu. Ya Bapak tenang aja dulu, dengerin cerita dari Teh Intan kayak gitu. Nah, mama aku tuh cerita lah dari mulai dia ngontrak di situ, ada kejadian itu. Tapi Pak Arif tuh nggak percaya, nggak mungkin kayak gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, ternyata ibunya Pak Arif tuh kayak nyela, nggak mungkin Rini itu cewek nggak bener, perempuan nggak bener, dia itu pergi sama laki-laki lain, nggak mungkin. Tapi Bu, saya itu ngontrak di situ sering ganggu sama sosok Rini, minta tolong dia masih terjebak di situ kayak gitu. Terus diusir lah mamaku. Wah, jangan percaya kayak gitu. Masa iya sih anak baru kemarin sore yang nggak tahu cerita apa-apa udah sok tahu bilangnya. Diusir lah kayak gitu. Terus mama aku tuh kayak pantang menyerah. Pak, tolonglah kalau bapak pengen tahu istri bapak di mana. Kasihan Pak Bu Rini. Dan aku juga nggak mau kayak dihantui terus. Aku capek Pak. Aku pengen hidup tenang. Mama aku kan mau pindah itu baru kerja juga ya. Kayak belum dapat uang juga gitu. Toh di sana tuh udah bayar 3 bulan mau nggak mau di situ. Iya kayak gitu. Ini alamatnya Pak, bapak udah tahu kan ini rumah bapak yang dulu ya, tolong cari saya Pak kayak gitu sambil berbisik ke telinga Pak Arif. Situ 1 minggu kemudian tiba-tiba Pak Arif datang. Di mana istri saya berteriak minta tolong di kamar mandi ini Pak. Pak Arif tuh diem sejenak kayak gitu. Pak, tolong jelaskan apakah benar kamar mandi ini dulunya bekas gudang, bukan gudang, ruang bawah tanah gitu. Iya kok Neng tahu gitu. Kan saya udah cerita dari awal ke bapak. Saya tuh nggak bohong Pak. Tiap jam 1 saya keganggu teriakan Mbak Rini yang minta tolong. Dan saya nggak bisa ngejelasin kondisi Mbak Rini kayak gimana Pak. Saya kasihan banget sama Mbak Rini Pak. Semasa bapak gak ada keluar kota, Mbak Rini itu menderita. Mbak Rini itu disiksa. Bukan sama ibu mertua bapak aja, sama tante bapak dan pesuruh-pesuruh dari ibu bapak. Jadi sengajalah Mbak Rini itu disiksa secara berat sampai meninggal. Bapak tahu akhirnya apa? Mbak Rini itu diinjak perutnya dan lehernya. Tapi mamaku tuh langsung nangis kayak gitu, nggak bisa nyeritain semuanya. Nah, singkat cerita Pak Arif itu ngedengerin. Jadi gimana nih Pak? Ya udah, saya minta waktu sama Neng Intan. Nanti mau dibicarain dulu sama anak-anak saya kayak gitu. Karena Pak Arif tuh udah nikah dan udah punya anak, istri juga. Situ. Nah, singkat cerita Pak Arif pulang lah. Dan malamnya itu mama aku tuh ngelihat lagi Mbak Rini itu benar-benar terikat ya. Bu Rini itu benar-benar terikat, lehernya hampir putus, tapi masih bisa bicara. Kayak tolong kayak gitu, tolong. Tapi suaranya tuh kayak apa ya? Kayak gitu, kayak hewan disembelih kayak gimana. Tolong. Nah, seperti itulah kayak gitu. Terus mama aku tuh bilang kayak gini, Bu, tolong ya, jangan ganggu saya. Saya ini dari kampung, saya merantau kayak gitu. Saya mau cari rezeki di sini. Saya baru beberapa hari di sini dan saya nggak bisa pindah dari sini. Soalnya udah bayar 3 bulan kayak gitu. Saya itu nggak mengganggu. Saya itu cuma minta tolong, bebaskan saya dari sini kayak gitu. Saya harus menolong apa? Saya kan udah bicara sama suami ibu kayak gitu. Mama itu kayak memberanikan diri meskipun sambil menutup mata ya, karena ngeri banget gitu kayak gitu. Nah pas bilang begitu tiba-tiba kebukalah mata. Dan apa yang terjadi? Mbak Rini pas mama buka mata, Mbak Rini itu udah ada di depan mukanya mama. Mama teriak kayak gitu, jangan takut. Dan Mbak Rini itu kayak menampakin sosok yang gak seserem di mimpi. Oh, jadi masih iya kayak iya kayak gitu, tapi pucat kayak gitu. Neng, tolongin Mbak Neng kayak gitu. Mbak tuh tersiksa di sini. Mbak itu nggak bisa keluar, masih terjebak di sini. Gitu. Mas Arif itu harus tahu bahwa Mbak itu nggak berkhianat sama sekali,
nggak pernah kabur sama laki lain. Neng udah tahu gimana ceritanya, Neng udah lihat. Tolonglah, di sini tersiksa kayak gitu. Iya Mbak, kayak gitu. Mbak sabar dulu ya, Mama bilang kayak gitu. Pas udah kayak gitu, sosok Bari ini tuh hilang. Dan beberapa hari kemudian Pak Arif itu bawa polisi dan tukang gali, dibongkar lah semua. Terus mama aku tuh kayak ditanya-tanya sama polisi, masa iya sih dari mimpi kayak gitu bisa kayak gini, jangan gila kayak gini-gini, awas aja, sampai diancam sama polisinya, awas ya kalau kamu mempermainkan polisi, mengada-ngada, kamu kena hukuman begitu, kena sanksi karena udah mempermainkan hukum. Bilangnya ya udah terserah bapak, yang penting saya nggak selalu diganggu kayak gitu. Dibongkar lah. Dan apa yang terjadi pas dibongkar itu benar saja, tinggal ada sisa tulang benulang dan baju yang terakhir Mbak Rini pakai. Seperti itu ya. Pak Arif itu kayak lemes banget lihat istri yang dicintainya itu sampai sebegitunya. Dia ambruk ke tanah dan nangis lah. Ternyata benar selama ini yang aku yakini, kamu itu istri terbaik, istri yang mencintai aku, istri yang setia sama aku. Terus kayak minta maaf lah, maaf kayak gitu, selama ini aku nyesel, aku udah pergi keluar kota. Kalau aku tahu seperti ini aku nggak bakalan pergi. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Yang tenang di sana sayang, aku udah ngebebasin kamu. Nah di situ mama aku tuh kayak ya udah, karena di garis polisi, jadi mama aku tuh nggak boleh tidur nempatin kontrakan itu. Nah karena Pak Arif ya kasihan lah, mama aku tuh kayak ya udah kamu selama 1 bulan saya sewain apartemen kayak gitu. Wah Pak ini nggak berlebihan ya Pak? Ya enggak kayak gitu, karena di sini tuh udah nggak bisa ditempati kayak gitu. Mama aku pindahan lah ke apartemen. Pas di apartemen mama aku tuh mimpi lagi, mimpi ketemu sama Bu Rini kayak gitu. Bu Rini itu tersenyum, makasih ya Neng, sekarang saya udah lega, tapi dendam saya masih ada, bilang begitu. Saya akan menuntut balas dendam kepada ibu mertua dan adiknya. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan, bilang seperti itu. Terus mama itu kayak diem, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Dan ya singkat cerita hari-harinya ya udah biasa, udah normal, kayak ya udahlah mungkin udah selesai, pikir mamaku. Kayak mamaku kerja kayak biasa-biasa lagi. 2 minggu kemudian Pak Arif itu ngasih kabar, Neng tolong ke rumah. Nah mama aku tuh ada apa ya, kok Pak Arif itu nyuruh ke rumah. Nah mama tuh ya udah nurutin apa maunya Pak Arif, ke rumah Pak Arif. Dan di situ ibunya itu udah di kursi roda. Pak Arif kok ini ada apa ya? Neng sebenarnya semenjak terbukuaknya kasus ini, ibu itu sering teriak-teriak dan bilang ampun Rini, aku minta maaf Rini, ampun Rini, kayak gitu. Dan terjatuhlah sampai gak bisa jalan seperti ini. Terus aku bilang seperti ini, Pak mohon maaf, waktu malam saya mimpi ketemu Bu Rini. Dia berterima kasih sama saya, tapi dia akan menuntut balas dendam sama ibu bapak dan adik dari bapak. Di situ kaget lah Pak Arif, kayak terdiam. Bukannya Rini itu udah tenang ya, udah terbebas? Iya Pak, udah terbebas. Tapi sebelum meninggal, Bu Rini itu bilang, saya akan nuntut balas seperti kalian memperlakukan saya. Nah singkat cerita, udahlah mama aku tuh pulang kayak gitu. Yang penting udah nyampain apa yang selama ini mama aku tahu dan dimimpikan sama Bu Rini. Nah setelah itu bukan berapa hari kemudian, sebulan kemudian itu Pak Arif itu telepon lagi, Neng bisa kesini nggak? Ibu saya sudah meninggal. Kenapa Pak? Ibu bapak sakit? Enggak Neng, nggak tahu kenapa. Jadi ceritanya itu mama aku datang lagi ke sana ngelayat, dan Pak Arif itu berbicara, ngobrol lagi lah sama mama. Pak, kenapa ibu bisa meninggal? Ya Neng, seperti yang Neng ceritakan, kondisi ibu meninggal sama kayak kondisi Rini yang Neng ceritain. Gimana? Maksud bapak gimana gitu kan? Ya Neng, lehernya hampir terputus dan dari kemaluannya keluar darah. Nah, itu. Kok bisa begitu Pak?
Nah di malam itu Neng, kan saya nggak ada di rumah. Yang di rumah itu Mbak sama supir. Nah Mbak itu kayak melihat ibu saya itu mundar-mandir gak jelas gitu, pakai kursi roda kayak mundar-mandir, tapi pandangannya itu kayak kosong. Bu, kenapa ya kayak gitu? Mau minum? Kata pembantu saya. Tapi diem kayak mundar-mandir. Kan nggak bisa jalan, tiba-tiba berdiri ke dapur. Bu, mau ngapain Bu? Di situ ada pisau daging. Langsung menggorok lehernya dan menusukkan. Udah gitu kayak ditusuk-tusuk perutnya. Lehernya udah putus, tapi masih bisa menusuk-nusuk perutnya sampai ususnya keluar. Situ histeris lah pembantu saya ke supir kayak gitu, minta tolong Pak, ini ibu kenapa Pak, kayak gitu. Dan saking kayak shocknya itu sampai pingsan di situ. Ya supir saya itu lari ke atas dan lihat kondisi yang kayak gitu tuh nggak bisa gerak. Tapi pas Pak supir itu lihat ke arah ibu saya, tiba-tiba di atas kepala ibu saya itu ada Rini, sosok Rini lagi berdiri dan bilang, darah dibahas darah, nyawa dibahas nyawa, begitu bilangnya. Dan sampaikan kepada Bu Arin. Bu Arin itu ternyata adiknya dari mertuanya Bu Rini. Dia kan bernasib sama seperti itu. Ini mungkin cerita gak masuk di akal ya, tapi ini bener-bener nyata gitu. Nah Pak Arif itu kayak kaget banget kayak gitu, dikasih tahu ya udahlah, mungkin ini udah kayak ya udah ikhlasin aja, ibunya udah jahat, kayak ibunya harus menuai apa yang dia perbuat kayak gitu, meskipun kayak menyayangkan aja gitu. Nah di situ lagi Mama setelah pulang dari rumah Pak Arif, malamnya Mama mimpi lagi. Dia jadi Mama itu mimpi ketemu Bu Rini, tapi lagi menyeret mertuanya itu, lehernya hampir terputus tapi rambutnya itu kayak diseret kayak gitu, dan bawa pisau daging dan bilang gini, Neng, inilah akibatnya mertua saya udah menganiaya saya, udah fitnah saya, dan udah memisahkan saya sama Mas Arif. Giliran dari adik Mama mertua saya kayak gitu. Kayak Mama tuh shock banget, lehernya udah mau putus tapi rambutnya itu masih diseret kayak gitu, kayak gitu. Dan paginya itu kayak kebangun kayak gitu. Kenapa sih sebenarnya ini menurut Mama aku tuh udah beres, kenapa harus datang lagi Mbak Rini itu ke mimpi Mama gitu? Padahal Mama tuh udah gak ngontrak di situ, udah pindah juga, tapi sosok Mbak Rini itu selalu mengikuti. Nah singkat cerita, nyari lagi Ustadz. Pak Ustadz, gimana nih? Menurut saya kan udah selesai, tapi sosok Mbak Rini itu terus menuntut balas dendam gitu. Padahal ibu mertuanya itu udah meninggal. Pak Ustadz bilang begini, Neng, saya hanya manusia biasa, saya hanya bisa mencegah. Neng, tolong jangan sampai ada korban selanjutnya. Kayak gitu. Tolong kasih tahu ke Pak Arif, suruh adik dari ibunya itu pindah dari rumah itu, pindah sejauh mungkin, kalau bisa keluar pulau, biar selamat dari ancaman arwah dari sosoknya Bu Rini ini. Kayak gitu. Singkat ya mamaku tuh kayak ya udahlah, pulang kerja langsung ke rumah Pak Arif kayak gitu. Dan setelah pulang ke rumahnya Pak Arif, dia cerita lah, Pak, biar gimana pun Bapak kan udah ikhlas, Bu Rini udah meninggal, tapi tolong Pak jangan sampai ada korban lagi kayak gitu. Tolong tantenya Bapak itu suruh pergi keluar pulau aja gitu, biar selamat kayak gitu. Tapi Pak Arif itu kayak gak menggubris omongan dari mamaku dan bilang begini, Neng, biarkan Rini menyelesaikan urusannya. Mama saya sudah meninggal, tinggal tante saya yang harus menanggung akibatnya. Kagetlah di situ, shock. Kok Pak Arif kok begini gitu. Udah mungkin karena Pak Arif itu terlanjur kecewa ya. Toh mamanya udah meninggal juga lah, giliran adiknya gitu, adik dari mamanya. Nah, singkat cerita ya mamanya itu kayak nyari-nyari tantenya Pak Arif gitu. Karena biar bagaimanapun sejahat-jahatnya tantenya Pak Arif, tapi hati nurani mama tuh kayak kasihan gitu. Ya udahlah, kayak Mbak Rini maafin aja kayak gitu. Tapi pas dicari-cari itu
beneran nggak ada, nggak nemu. Terus mama tuh balik lagi ke rumah Pak Arif. Pak, tolong Pak, itu bukan Bu Rini Pak, tapi setan menyerupai Bu Rini. Kayak gitu. Enggak, dia istri saya sering bermimpi tentang istri saya merasakan kesakitan istri saya, dan tante saya juga harus merasakan akibatnya. Seperti itu. Kayak mamaku tuh ya udahlah pasrah tuh, nggak bisa nyari alamat dari tantenya kayak gitu. Pas mama aku mau keluar, ada supir, Neng nyari alamat ibu ini ya bilangnya. Oh ya udah, ini alamatnya. Buru-buru lah mama itu datang ke rumah tantenya Pak Ari di situ. Tapi ya mau gimana pun juga ya, emang sifatnya itu udah kayak sombong, kayak mau ngapain kamu kesini? Iya, ketemu. Mau apa kamu kesini? Mama tuh kayak ada sedikit nyesel gitu. Udah berusaha nyari-nyari nyelamatin, tapi disambut dengan ketusan kayak gitu, kayak gak suka. Kayak mungkin penampilan anak kampung kali ya, atau gimana gitu. Kayak ngapain kamu kesini gitu. Bu, saya kesini tuh niat baik kayak gitu. Saya itu mau menolong ibu kayak gitu. Ibu tahu kan kasusnya Bu Rini, dan ibu tahu kan kakak ibu itu udah meninggal. Meninggalnya itu sama persis kayak Bu Rini kayak gitu. Alah, itu cuma itu, saya nggak takut sama si Rini, bilangnya begitu. Kamu anak ingusan, pergi aja, bilang. Iya, bilang seperti itu. Ya udahlah, kayak nyesel banget kayak gitu. Ngapain capek-capek gitu, buang-buang ongkos juga gitu ya buat nyelamatin orang yang tidak tahu diri. Terus mama aku bilang gini, saya nyesel loh datang ke sini, biar ibu aja yang mati sama Bu Rini. Saking keselnya mama aku bilang seperti itu. Ya, singkat cerita mama aku tuh pulang. Malamnya itu Bu Rini tuh datang lagi. Kayak marah kayak gitu. Kenapa kamu mau menolong orang biadab seperti dia? Udah tahu saya menuntut balas karena orang itu nggak mau tobat, nggak mau berubah. Makanya saya itu mau menuntut balas. Kenapa kamu kayak mau menolongnya gitu? Terus kayak mamaku bilang, ya saya nyesel, saya nggak mau ikut campur lagi sama urusan Bu Rini. Terserah Bu Rini mau gimana, saya itu nggak mau ikut campur gitu, bilang mama itu kayak masih kesel gitu. Jadi dari siang itu masih kayak keinget kata-katanya gitu. Ya singkat cerita, mama aku tuh mau berangkat kerja, tiba-tiba ketemu sama supirnya Pak Arif. Neng Intan bilang, oh Pak kok ada di sini, kok Bapak tahu? Ya Neng, Bapak udah curi dengar semua omongan Neng sama Pak Arif, maaf Neng kayak gitu. Tapi Bapak mau ngasih kabar apa Pak? Tantenya Pak Arif udah meninggal Neng. Kapan? Kayak mama tuh shock banget. Kapan Pak? Pas malam Neng. Emang meninggalnya kenapa? Jadi meninggalnya itu sama persis kayak kakaknya. Lehernya terputus dan ususnya terburai. Pak, emang kejadiannya gimana? Kejadiannya persisnya Bapak nggak tahu, cuman yang Bapak dengar itu sama kematiannya itu seperti kakaknya. Seperti itu. Kak mama aku tuh kayak dengernya itu kayak nggak ada sedihnya, tapi ada kayak rasain loh gitu. Udah diingetin, udah diperingatin, udah mau ditolong kok malah kayak ngeyel, kayak nggak suka gitu. Itulah akibatnya gitu. Nggak percaya kayak gitu. Coba kalau percaya kayak gitu. Nah situ ya udahlah Pak kayak gitu, saya mau kerja. Nah mamaku kerja lah kayak gitu, pulang kerja biasa kayak mandi kayak gitu. Dan malamnya bilang gini, ketemu lagi sama sosok Rini, tapi ini nggak dalam mimpi. Datang langsung ke kamarnya mama, berdiri di pojokan dekat lemari dan bilang gini, Intan, saya sudah selesai semuanya, saya sudah tenang, saya sudah terbebas, saya mengucapkan terima kasih dan maaf selama kamu ngontrak di situ saya ganggu, karena yang sebelumnya orang yang ngontrak di situ itu nggak kuat, sehari langsung kayak pergi kayak gitu, dan cuma kamu satu-satunya orang yang bisa saya tolong dan bisa berinteraksi sama saya ya, bahkan nggak mimpi pun kita bisa berkomunikasi. Hidup saya sudah tenang, suami saya sudah tahu gimana kondisi saya mengucapkan terima kasih sambil tersenyum lah. Ya Mbak bilang, ya Bu Rini, saya doakan semoga Bu Rini tenang di sana. Dan kayak beberapa minggu itu masih shock, masih trauma, kok bisa gitu kejadian ini
menimpa dirinya gitu. Dari sebelumnya nggak habis pikir, orang yang biasa-biasa, yang bukan indigo, yang bukan bisa ibarat ya bersentuhan dengan hal-hal gaib, tiba-tiba sekali bersentuhan ngalaminnya seperti itu. Ngeri nggak? Ngeri banget. Nah, jadi begitulah Mas ceritanya. Itu adalah kisah nyata dari mama aku. Bahkan sampai mama aku menceritakan ini sama aku, itu mama aku tuh kayak nggak selesai nyeritain ini, butuh waktu kayak lama banget. Kayak sedikit-sedikit, udah sampai sini aja dulu, gak kuat. Udah sampai sini aja dulu. Akhirnya setelah sekian lama barulah selesai cerita ini dan saya menceritakannya lagi. Begitulah akhir dari cerita Mbak Rini sama Pak Ari. Gitu ya, iya. Jadi terima kasih untuk Mbak Sabrina sudah mau berbagi ceritanya ke sama-sama Mas Ada Tama. Apa Gerangan. Nah, itu dia cerita terakhir untuk malam ini dari Mbak Sabrina tentang pengalaman ibunya di Bandung. Seperti biasa, kalau ada radio kayaknya nggak afdol kalau tidak ada segmen kirim-kirim salam. Kali ini salam dan terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, baik di Nusantara maupun yang sedang merantau di luar negeri, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jordan, Malaysia, Brunei Darussalam, Amerika, dan yang lainnya. Yang bisa saya sebutkan kali ini ada Bunda Kirawis, Mbak Sumiati, Mas Ardi Ardisa 24, Rajiv Denjaka 76, Mbak Lili Haryanti, Mas Didi Rustiandi, Mbak Maya Oktopiani, Mas Muhammad Hafid, dan Mbak Wahyu Sulistiorini. Oke, itu dia yang bisa saya sebutkan malam ini. Karena acak, saya lihatnya di kolom komentar ya. Jadi sering-seringlah komentar biar tetap eksis. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa terus subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.